Untuk Dokter Richard Lee, apabila bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yosin Yeon. Artis Korea. Yosin Yeon, ya. Persis, harus persis seperti Yosin Yeon. Operasi ya. Ya, tapi dengan catatan Dokter Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu, ya. Ya, betul. Kalau kurang 1 miliar, saya kasih lagi jadi 2 miliar. Oke. Ya, ini catat. Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Sampai 3 miliar. Dari saya, pengacara para dukun menyiapkan uang. Kalau kurang 1 miliar, jadi 2 miliar. Kalau kurang 2 miliar, jadi 3 miliar. Kalau kurang lagi, saya kasih lagi tambah. Ya, yang penting Dokter Richard Lee itu lucu kali teman-teman. Gus Irfannya merubah semangat wajah kali. Gus Irfan Mau diubah menjadi artis Korea. Yes, wajahnya. persis. Yang ganteng persis dengan tangannya sendiri. Ya. Oke, kami tunggu tantangan ini. Ya, kita sama-sama menantang. Sama-sama operasi, Sama kita operasi kasih. gaib, sama operasi nyata. Gus Irfan akan menerima tantangan Anda memindahkan penyakit ke kambing. Ya. Nah, Anda harus mengoperasi Gus Irfan dengan kedokteran Anda, ilmu kedokteran Anda. Sama mirip seperti artis Korea. Karena Yes. beliau ini ngimpi jadi artis Korea. Ya, betul. Ya, yang ganteng, yang terganteng. Ya. Oke, kalau Anda gagal, saya minta penalti 2 kali lipat. Halo teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Reski Maisa Putra. Salam persahabatan dan salam akal sehat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Baik teman-temanku yang berada di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maupun teman-teman yang berada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei Darussalam, Taiwan, Saudi Arabia, dimanapun teman-teman berada, salam akal sehat untuk kita semua. Sahabatku semua, barusan kita sudah saksikan tantangan balik dari pengacara dukun bersama Gus Irfan kepada Dr. Richard. Tantangan ini sampai senilai 3 miliar rupiah kepada Dr. Richard Lee. Yaitu mengubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea. Sama persis. Ini menurut saya teman-teman ngaco, ngawur, kehilangan akal. Biasanya teman-teman ketika perahu tenggelam di lautan ataupun di air yang luas, maka penumpangnya akan menggapai apapun yang ada di permukaan. Ada rumput dipegang, ada sandal yang terapung dipegang untuk bergantung, menyelamatkan diri. Seperti inilah kira-kira keadaan para dukun ini. Oke. Kenapa saya katakan ngawur, ngaco? Karena sebelumnya teman-teman, Gus Irfan di podcastnya Mbak Denis, dia berkoar-koar menyatakan memiliki kemampuan bisa memindahkan penyakit seseorang, baik itu penyakit jantung, kanker, ditransfer ke dalam tubuh kambing. Itu yang bicara dia sendiri teman-teman. Dia yang mengakui. Bahkan di podcastnya Denny Sumargo, dia menyatakan bahwa kemampuan Gus Samsudin Jagdap yang pernah belajar kepada ayahnya, ayah kandungnya, memindahkan penyakit ke buah kelapa, itu hanya trik. Sedangkan dia memiliki kemampuan yang asli, memindahkan penyakit. Jadi gini teman-teman, penyakit pasien diambil secara gaib, lalu dimasukkan ke kambing. Jika betul-betul memiliki kemampuan seperti itu, harusnya penyakit itu diambil, lalu dibuang ke tong sampah. Nice. Kenapa harus dimasukkan ke kambing?
Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri yang mengakui memiliki kemampuan tersebut. Maka suatu hal yang wajar ketika Dr. Charlie ingin melihat kemampuannya Gus Irfan. Dr. Charlie akan menyediakan pasiennya yang sakit, akan disaksikan secara live, diundang seluruh media, dan uangnya sudah disediakan. Sudah dinampakkan di hadapan publik. Bahkan hari dan tanggalnya sudah ditentukan. Sedangkan tantangan dari pengacara dukun ini bersama Gus Irfan ini ngawur. Tantangannya kepada Dr. Charlie untuk mengubah wajah Gus Irfan sama persis dengan artis Korea. Padahal sebelumnya Dr. Charlie tidak pernah sesumbar atau berkoar-koar bisa mengubah wajah seseorang sama persis dengan wajah orang yang diinginkannya. Tidak pernah. Maka ini bisa saya sebutkan ini tantangan yang ngawur, ngaco. Yang kedua, ketika Dr. Charlie mengadakan sayembara ataupun tantangan, uang 1 miliarnya diperlihatkan di hadapan publik. Pertanyaan kita, mana uangnya? Mana uangnya dari pengacara ini? Bukan berarti kita tidak menyebutkan beliau ini tidak memiliki uang, tapi sebaiknya ketika kita membuat sayembara, tantangan, lihatkan uangnya 3 miliar di hadapan publik. Agar meyakinkan. Yang ketiga, Dr. Charlie ketika membuat sayembara, ditentukan tempatnya, ditentukan tanggalnya, harinya, bahkan jamnya. Sedangkan pengacara dukun ini, harinya tidak jelas kapan, tanggalnya nggak jelas, jamnya apalagi, lokasinya entah di mana. Ini yang disebut tantangan yang ngaco, kehilangan akal. Mencoba membela diri di hadapan publik, namun ternyata publik mengetahuinya. Ketika kapal pecah di lautan, maka penumpangnya akan menggapai-gapai. Dapat papan dipegang, dapat rumput dipegang, berharap bisa menolong dirinya. Seperti inilah mereka. Uangnya tidak diperlihatkan, waktunya tidak dipertegas, tempatnya entah di mana, tantangannya tidak jelas. Karena Dr. Charlie nggak pernah menyatakan memiliki kemampuan mengubah wajah seseorang sama persis dengan wajah orang lain. Itu ngaco. Sedangkan Gus Irfan ini, dia mengakui memiliki kemampuan mengambil penyakit, transfer penyakit, dimasukkan ke dalam buah kelapa. Dia sendiri yang mengakuinya. Dan yang parahnya lagi, katanya jika Dr. Charlie tidak mampu atau gagal dalam mengubah wajah Gus Irfan ini, akan dikenakan penalti. Sudah tantangannya ngaco, ngawur, malah pakai ancaman penalti. Jadi teman-teman semua, netizen, teman-teman akal sehat, pasti bisa menilai. Semakin mereka berbicara di hadapan publik, membela diri, semakin mereka menjatuhkan diri mereka sendiri. Dengarkan itu, para dukun, asosiasi dukun ataupun pengacara dukun, dengarkan. Semakin kalian berkoar-koar, melakukan pembelaan diri, serang sana sini, sama saja kalian semakin menjatuhkan diri kalian.